dumateng kula panjenengan sami. Langkung-langkung kula panjenengan sami tasih pinaringan umur ngantos siang menika. Pinten-pinten sederek ingkang saderengipun ketemu sasi Ramadan sami ndonga kalebet kula panjenengan sami supados kepanggih kalian Ramadan. Allah Subhanahu wa taala paringi kula panjenengan sami umur ngantos kepanggih kalian sasi Ramadan. Seperangan ternyata boten ngantos dumugi saking akhir sasi Ramadan sampun wangsul dumateng Allah Tabaraka wa taala. Cobi mang tingali seperangan sederek kula panjenengan sami ingkang wingi tasih bermajlis, ingkang tasih kepanggih kalian kula panjenengan sami ngaji sareng, ngaos sareng, ngamal sareng, ananging yuswanipun boten ngantos pungkasan sasi Ramadan. Mugi-mugi sederek kula panjenengan sami ingkang sampun ngrumiyin kula panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala maringi pangapura. Lan Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadahipun. Lan mugi-mugi Allah Tabaraka wa taala maringi kenikmatan ingkang wonten ngalam kubur lan benjang dipun lebetaken wonten swarganipun Allah Tabaraka wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Umur umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika terbatas. Terbatas singkat, boten ngantos atusan tahun. Kejawi namung sekedik. Pramila Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sayang kaliyan umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun paringi sasi ingkang sinten nindakaken amal ibadah wonten ing sasi menika ganjaranipun menika dipun lipetaken sehingga boten kalah kalian umat-umat zaman rumiyin ingkang dipun paringi yuswa ingkang kathah. Langkung-langkung menawi tiyang kala nindakaken setunggal amalan, kalih amalan, tigang amalan, sekawan amalan, lan sapiturutipun wonten ing malam Lailatul Qadar, tiyang kala wau kados ngibadah seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala ngabaraken Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar menika langkung sae tinimbang 1000 sasi. 1000 sasi menika hampir sepadan kalian 83 tahun patang sasi. Padahal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam normalipun umur ingkang dipun paringaken menika boten ngantos 83 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabaraken a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika, umur umatku antarane swidak teko 70 tahun lan sithik sengko umatku sing umure luwih sengko 70 tahun. Sinasa umuripun singkat ananging Allah Tabaraka wa taala maringi kula panjenengan sami dalan supados sinasa singkat umuripun ananging saged gayuh ganjaran ingkang kathah, bahkan saged ngluwi umat-umat zaman rumiyin ingkang dipun paringi yuswa langkung saking atusan tahun. Pramila sinten ingkang saged memanfaatkan wedan kagem gayuh ingkang naminipun Lailatul Qadar, menika salah satu bentuk kemuliaan
sangi Allah kagem hamba kalau ingkang saged nindakaken amal ibadah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau ini saderengipun kula panjenengan Ramadan menika berbekal kanthi ilmu terus pundi anggenipun Rasul sallallahu alaihi wasallam nindakaken ibadah poso. Lan saderengipun kita mlebet tanggal 21 Ramadan ugi kita berbekal terus pundi Rasul sallallahu alaihi wasallam anggenipun menghadapi sedoso terakhir saking sasi Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pramila sedoso terakhir saking sasi Ramadan menika kula panjenengan sami mempraktekkan ilmu ingkang sampun kula panjenengan sami fahami, ingkang sampun kula panjenengan sami kaji. Terus pun di Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikanipun lebet sedoso terakhir saking sasi Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi contoh dumateng kula panjenengan sami nalikanipun lebet sedoso terakhir. Ngendikanipun Aisyah radhiyallahu taala anha, idza dakhala al-ashra ay lay ashra al-awakhir min Ramadan. Sedoso terakhir saking Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, piyambakipun ngencengaken sarungipun. Nggih. Banjur Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu, urip-urip wonten ing dalunipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, wa aiqadha ahlahu, lan nangeke keluarganipun kagem sareng-sareng ibadah dumateng Allah tabaraka wa taala gayuh ingkang naminipun Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Sedoso terakhir kathah amalan ingkang saged kita tindakaken duga kala wau kanthi perbuatan utawa kanthi ucapan. Saged kula panjenengan sami menika tahajud salat malam. Minimal para jamaah hadakumullah jami'an di sedoso terakhir menika kula panjenengan sami jaga ingkang naminipun salat tarawih. Sinten ingkang nindakaken salat tarawih wonten ing malam Lailatul Qadar kanthi iman lan ngarep-ngarep ganjaran sang Allah Subhanahu wa taala, tiyang kala wau dipun apura dosa-dosanipun ingkang sampun dipun tindakaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabaraken, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sapa wong sing salat tarawih ana ing Lailatul Qadar kanthi iman lan ngarep-ngarep ganjaran sang Allah Subhanahu wa taala, tiyang kalau dipun apura dosa-dosanipun. Pramila dipun jaga fisikipun supados kula panjenengan sami menika tansah sehat sehingga kula panjenengan sami saged nindakaken ibadah salat tarawih. Khususipun menika wonten sedasa terakhir mumpung menika di penghujung Ramadan, justru mereka kesempatan kagem tiang-tiang saleh membuktikan kesolehan kula panjenengan sami, membuktikan keimanan kula panjenengan sami kalian ingkang naminipun malam Lailatul Qadar dan ganjaran-ganjaran berlipat sedasa terakhir sasi Ramadan. Kula panjenengan sami kedahipun langkung semangat anggenipun nindakaken ibadah salat tarawih. Pramila sumangga kula panjenengan sami nindakaken ibadah salat tarawih menika pilihan kagem kula panjenengan sami. Jenengan ajeng nindakaken di awal jam bibar salat Isya, sumangga. Jenengan ajeng nindakaken di pertengahan malam, misalipun wonten setunggal masjid ingkang nindakaken salat tarawih di pertengahan malam, sumangga. Nah, kula panjenengan sami menika pengin derek di pertengahan malam. Menawi kula panjenengan sami ajeng derek di akhir ngantos sahur, sumangga. Ananging ingkang kula panjenengan sami kedah gatosaken kapan kula panjenengan sami derek salat tarawih dipun gatosaken kemampuan kula panjenengan sami.
ampun ngantos kula panjenengan derek ibadah salat tarawih di pertengahan malam, di akhir malam, ananging kula panjenengan anggenipun nindakaken menika kanthi ngantuk. Kanthi boten fokus, boten khusuk. Ternyata derek salat jam 2 malam menika kalih tilem. Nggih, nalikanipun ngadeg wis sikile sok maju siji sebab nahan ngantuk. Nalikanipun rukuk hampir kejengkang. Nalikanipun sujud hampir boten tangi. Nah, niki berarti ngoyak semangat sholat malam di penghujung akhir tapi boten memperhatikan apa? Memperhatikan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala menika boten maringi ketentuan bapak sami anggenipun nindakaken ibadah menika kedah mekaten kudu jam loro di 10 hari terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ki mboten mekaten. Bahkan leng luwih apik jam loro, leng luwih apik jam 3 mboten. Rasul sallallahu alaihi wasallam menika namung maringi kula saya motivasi 10 hari terakhir lakukan sholat tarawih sesuai kemampuan Bapak sami. Sehingga aku nek sholat tarawih kuwi mau kuatku di awal, monggo di awal. Bahkan menika Bapak sami dipun paringi keringanan selain waktu silahkan pilih di awal, di tengah, di akhir silahkan pilih sesuaikan kemampuan. Nek ajeng derek jam 2 silahkan persiapan sebelum ikut sholat tarawih jam 2 malam supaya nanti ikut sholat tarawih jam 2 malam seperti sholat tarawih habis isya. Mata yo cerah, pikiran yo fokus, awak yo kuat, ngadeg yo jejeg, sujud yo sujud, tangi yo tangi. Nah, ini persiapan. Sebab kata tiang yang nindakaken menika ming modalipun apa? Semangat, aku pengen sholat mengambil di akhir. Ternyata mboten perhatikan kemampuan anggenipun nindakaken ibadah sholat tarawih. Sebab kata renjang-renjang ingkang tanglet ulat sholat tarawih menika saenipun di awal, napa di tengah, napa di akhir. Pramila kita jawab sesuai kemampuan jenengan. Nah, jenengan nindakaken lebih fresh di awal, lebih fokus, lebih khusyuk, lebih ikhlas, silahkan kerjakan di awal. Para ibu rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan nalikanipun salat tarawih kula panjenengan nek memang kula panjenengan menika dereng mampu nindakaken salat tarawih kanthi waosan ingkang panjang, bahkan dadosaken selain fisik kula panjenengan menika dadosaken boten ikhlas, bahkan bacaan panjang menika dadosaken kula panjenengan menika memang dadosaken kula panjenengan sami berat. Pramila ambil yang ringan. Ambil yang ringan. Nek kula panjenengan genderek singkang panjang niku sae. Nek kula panjenengan memang mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam namung paring isyarat dumateng kula sami salat tarawih di malam Lailatul Qadar kan di iman, kan di mengharap ganjaran sing Allah tabaraka wa taala kula panjenengan bakal pikantuk pangapura sing Allah tabaraka wa taala. Bahkan wonten hadis sanes Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabarakaken man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sapa sing salat tarawih bareng kali imam kan disyarat bareng kali imam ngantek rampung. Ngantek rampung. Ajeng waosane dawa di awal malam, pertengahan malam, di akhir malam, syaratipun jenengan kali imam ngantek rampung niku ganjaranipun ditulis kaya diri salat sangipun. Niku motivasi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun ngantos kula sami ninggalaken salat tarawih. Nek pandanganipun tiyang iman, pandanganipun tiyang ingkang berburu ganjaran, pandanganipun tiyang-tiyang ingkang padha sangu akhirat niku mboten memandang saking sisi sunnah. Nek tiyang awam salat tarawih niku dipandang dari sisi hukum, kan cuman sunnah. Sehingga di akhir-akhir 10 hari terakhir kata tiang-tiang engkang ninggalaken sholat tarawih beralasan karena sunnah. Akhiripun sunnah ditinggalkan berburu barang-barang untuk menghadapi lebaran. Nah, ini nek pandanganipun tiang-tiang awal.
Ternyata lebih penting berburu untuk bodoh, untuk lebaran, daripada berburu ganjaran, daripada berburu pahala. Padahal para bapak, para ibu, ada waktu kita berburu untuk misalkan persiapan untuk lebaran, itu bisa berburu di waktu siang hari. Karena sholat tarawih itu adanya di malam hari, bukan di siang hari. Maka kalau memang terpaksa harus berburu untuk kepentingan kebutuhan kita di bulan Ramadan, di saat Idul Fitri, berburunya di saat siang hari, jangan di malam hari. Di malam hari banyak keutamaan-keutamaan yang harus kita perhatikan. Pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih di malam hari. Yang kedua, apa? Di malam hari, di 10 hari terakhir, ini yang diperhatikan, yaitu qiyamul lail di saat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Padahal menawi kita tinggali ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an, bahwa Lailatul Qadar ketika memang diyakini itu di malam-malam ganjil, untuk tahun ini semuanya ganjil. Ya, tahun ganjil ya, semuanya ganjil. Karena ada puasa dulu, ada yang puasa belakangan. Semuanya ganjil. Maka Nabi SAW ketika berburu Lailatul Qadar, beliau Nabi SAW ketika melebet sedoso terakhir, Nabi tidak ketika masuk 10 terakhir, Nabi pilih-pilih yang ganjil. Nabi ya malamnya bergadang untuk ibadah. Ketika genep Nabi tidur, ganjil bangun lagi, genep tidur lagi, ganjil bangun lagi. Enggak, Nabi SAW mengajarkan kepada kita 10 hari terakhir gadang. 10 hari terakhir gadang, mau genep mau ganjil, Nabi SAW mengajarkan kepada kita syariatnya beliau, sunnahnya beliau, 10 hari terakhir tidak memandang genep atau ganjil. 10 hari terakhir gadang. Ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Terlebih seandainya itu memang genap dan itu belum malam Lailatul Qadar, kita menggunakan waktu di bulan Ramadan itu lebih istimewa daripada waktu di bulan bukan bulan Ramadan. Seandainya itu genap, malam genap dan itu bukan malam Lailatul Qadar, kita manfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan? Duka kalau waos Quran, zikir, donga, sedekah. Misalipun jenengan enten tiang sakit, jenengan apa? Nuweni tiang sakit. Misalipun mereka enten tangga ingkang betah dipun bantu, jenengan bantu. Engkang nyopir ambulan sing lara jenengan nyopir ambulan ngeterke teng rumah sakit. Sinoso menika di malam genap itu pahalanya lebih banyak daripada di selain bulan Ramadan. Sehingga nek tiang iman berburu pahala, ndak kenal itu genap, ndak kenal itu ganjil. Nggih. Ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Itu kan diajarkan Nabi SAW 10 hari terakhir. Nabi SAW nalikani penlebet sedoso terakhir, Nabi SAW piyambakipun maringi syariat dumateng bapak sami sunnah di dalam menghadapi 10 hari terakhir. Piyambakipun i'tikaf, piyambakipun ibadah dumateng Allah, menghidupkan di malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Alhamdulillah sekitar Kelopaan Sami mereka banyak masjid-masjid yang sudah dihidupkan malam Lailatul Qadar, meskipun Kelopaan Jenengan Sami mereka hanya mampu menghidupkan 1/4 malam, setengah malam, sampai mungkin sampai sahur. Alhamdulillah, yang penting Kelopaan Sami ada semangat untuk senantiasa berusaha beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Diharapkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan dari ilmu yang dulu telah kita pelajari sebelum menghadapi Ramadan, sekarang kita aplikasikan, sekarang kita amalkan, kita praktekkan,
diharapkan 10 hari terakhir ini betul-betul bisa memberikan pengaruh kita setelah selesai Ramadan. Apa pengaruhnya? Jemaah hadakumullah jami'an. Pengaruhnya yang kita harapkan di 10 hari terakhir berpengaruh tak pernah meninggalkan sholat berjamaah minimal 5 waktu. Ya. Seandainya kelompok sami tertinggal pun karena betul-betul udzur, bukan karena meninggalkan sengaja. Ya. Itulah diantara pengaruh nanti di saat kita selesai di bulan Ramadan, hendaknya itu semuanya menjadi pengaruh ya, bagi kita di selesai di bulan Ramadan, sholat 5 waktu terjaga, sebagaimana kita setiap hari menjalankan sholat tarawih yang hukumnya sunnah, itu pun kita rela setiap malam ya ke masjid untuk ikut sholat tarawih, sementara itu hukumnya sunnah. Maka harusnya nanti memberikan pengaruh besar bagi kita ketika selesai di bulan Ramadan, tidak ada lagi yang namanya sholat tarawih berjamaah, minimal kita kena pengaruh dari sisi apa? Sudah menjadi kebiasaan indah bagi kita, sudah menjadi kebutuhan bagi kita untuk menghadiri ya, undangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sholat 5 waktu di masjid. Setiap hari seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo sholat, diulang lagi hayya 'alas shalah, ayo sholat. Siapa yang undang? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, diundang. Setelah diundang, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung siapkan hadiahnya. Apa hadiahnya? Hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Keberuntungan di saat kita menjalankan ibadah salat, panggilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita menghadiri undangan Allah salat di masjid, Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan hadiah. Ini pengaruh pertama. Harusnya dari yang kita lakukan ritual-ritual ibadah setiap hari kita ke masjid ya, untuk melakukan ibadah, baik ibadah sholat wajib maupun ibadah sholat sunnah, khususnya sholat tarawih, hendaknya itu berpengaruh bagi kita nanti setelah kita selesai di bulan Ramadan. Karena jemaah hadakumullahu jami'ah, ibadah itu tidak ada hentinya kecuali kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kematian mendatangi kalian. Peribadatan berhenti hanya karena mati. Ya, sholat berhenti karena mati. Kalau belum mati, tidak ada istilah sholat berhenti. Kewajiban melakukan ibadah sholat itu sampai hari kiamat. Kita berhentinya meninggalkan kewajiban sholat kalau sudah mati. Masalah muslim hadakumullahu jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung penutup dari usia kita. Ya, Ramadan boleh semangat, tetapi ketika umur masih, jangan sampai kita berpandangan sebagaimana orang-orang awam. Aku tadi malam telah mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, berarti aku telah mendapatkan peribadatan seperti 83 tahun 4 bulan. Sementara umurku baru 60, berarti aku duwe jujul 23 tahun, berarti baru kui leren 23 tahun. Ya. Ini pandangan orang-orang awam. Ya. Karena siapa yang beribadah di malam hari itu seperti 83 tahun 4 bulan. Kalau umurnya baru 60, berarti sisa 23 tahun. Berarti aku istirahat, tidak ibadah selama 23 tahun 4 bulan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung penutupnya. Dan bagi orang yang beriman, justru ketika mendapatkan itu bukan berhenti, justru semakin semangat. Karena di antara tanda ketika amalan seorang hamba diterima, Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan amalan-amalan berikutnya. Bukan malah malas, tapi diberikan kemudahan. Ketika jenengan melakukan amalan ini, diberikan kemudahan melakukan amalan berikutnya, diberikan kemudahan melakukan amalan berikutnya, maka syukuri.
Ya, semoga itu sebagai salah satu tanda kalau amalan kita yang pertama diterima oleh Allah, Allah mudahkan melakukan amalan kedua, kemudian dimudahkan melakukan amalan ketiga, bersyukur semoga amalan kedua menjadi tanda diterima dengan dimudahkan melakukan amalan ketiga. Ya, tetapi teruslah untuk senantiasa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala perlindungan. Ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika melakukan satu amalan yang kita diberikan kemalasan. Kok berat? Kok berat? Melakukan amalan berikutnya berat. Melakukan amalannya berikutnya kok berat? Bisa jadi itu isyarat kalau amalan tadi yang kita lakukan ada kerusakan. Entah karena hati kita nggak ikhlas, atau entah tata cara kita mengerjakannya tidak ikhlas. Dan itu modelnya orang munafik. Orang-orang munafik ketika mengerjakan ibadah itu males. Itu males. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah balas tipuannya. Orang-orang munafik, bagaimana cara ibadahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan gambaran. Orang munafik kalau beribadah idza qamu ila shalah, kalau dia berdiri sholat malas. Ya, dia malas, berdirinya malas, berat. Maka sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita isyarat di antara amalan ibadah wajib, ya, sebagai tanda untuk menimbang jangan-jangan di kita ada penyakit munafik. Timbanglah di saat kita melakukan ibadah wajib sholat 5 waktu. Apa itu? Sholat isya, sholat subuh. Itu timbangan. Ya, kalau diri kita ada sifat dan tanda-tanda munafik. Nah, Nabi SAW mengabarkan afkalu sholatil munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar. Seberat-berat sholat bagi seorang munafik itu ketika datang waktu isya berat. Ya, ketika datang waktu subuh berat. Ya. Padahal Nabi SAW telah memberikan motivasi man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang bisa menjaga 2 sholat di waktu dingin, maka baginya surga. Sholat apa itu? Asar dan sholat subuh. 2 ini memang berat. Subuh terkait dengan istirahat, tidur. Sholat asar terkait dengan pekerjaan. Dua-duanya memang disukai manusia. Seneng leren sama seneng dunyo. Maka 2 ini ujian bagi kita. Maka Nabi SAW memberikan apa? Isyarat siapa yang bisa menjaga 2 ini surga. Maka kalau jenengan dapati subuhan kok sithik lumrah. Dapati di masjid asar kok sithik, bahkan jenengan sendiri yang jadi muadzin, datang ke suatu masjid cuma muadzin, diadani dari tadi sampai sholat, selesai sholat, yondongo, bindongo, baca Quran, habis itu tinggal-tinggal nggak ada orang, iki dikomati apa orang, nek dikomati rano wong, nek dikomati aku selalu sopo di waktu asar. Kenapa? Yang namanya hadiah besar, perlombaannya juga berat. Hadiah besar, perlombaannya berat. Hadiahnya surga, perlombaannya harus siap menjaga sholat asar dan subuh. Nah ini nanti ujian kita di saat itu. Sekarang kalau subuh gampang, wajar. Kenapa? Karena subuh dikaitkan dengan sahur. Kalau sekarang di bulan Ramadan subuhan banyak orang, wajar. Kenapa wajar? Karena terkait dengan sahur. Nek orang subuhan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama keblok, kemungkinan kedua kerisikan le sahur. Ya. Kerisikan sahur. Ya. Makanya dan nanti harusnya ini memberikan pengaruh kita setelah itu. Karena apa? Untuk meraih derajat ketakwaan itu dengan ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal.
Dan harusnya Ramadan terutama di 10 hari terakhir yang luar biasa ibadah, mungkin di tanggal 1 sampai 20 kita nggak melakukan ibadah-ibadah itu, 10 hari terakhir ini ibadah-ibadah yang kemarin belum kita lakukan. Seperti apa? Gadang malam. Di hari biasa kita sampai jam berapa? Tanggal 10 sampai tanggal 20. Paling sampai jam berapa? Ya kan? Di 10 hari terakhir meningkat. Di tanggal 1 sampai tanggal 20 ibadah apa yang kita lakukan? Sholat tarawih, paling baca Quran. Di 10 hari terakhir ada ibadah lebih yang bisa kita lakukan. Ya, di 10 hari terakhir ya kita berusaha menjaga amalan ini. Maka harapannya ini bisa berpengaruh nanti apa? Setelah kita apa? Nanti selesai Ramadan. Nah, maka ini jamaah hadakumullah jami'ah, jadikan momen 10 hari terakhir ini betul-betul memberikan pengaruh besar bagi kita. Satu, pengaruh dari ibadah kita. Ya, jadi ibadah kita jadi terbiasa melakukan satu ibadah di masjid berjamaah. Yang kedua apa? Memberikan pengaruh dari sisi akhlak. Ya, karena ibadah yang diperintahkan Allah Taala di Ramadan ini selain memberikan pengaruh kepada kepribadian kita melakukan aktivitas ibadah yang rutinitas kepada Allah Taala, juga apa? Ibadah yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan ini juga bisa memberikan pengaruh akhlak yang baik. Karena tujuan disyariatkannya puasa ini diantaranya apa? Memperbaiki akhlak. Ya. Nah, sudah cukup? Baik. Nah, barakallahu fikum. Jamaah hadakumullah jami'ah. Umur kita itu enggak banyak, hanya singkat saja. Makanya kalau kita lihat pelajaran besar kawan kita umur 43 tahun telah mendahului kita, padahal di usia lebih muda. Ya, dan kemarin kita pun juga takziah yang siangnya dia ngajak kawannya nanti malam kita gadang, malam 23. Ternyata paginya ngantar anaknya sekolah kecelakaan, meninggal di tempat. Dia sudah punya niat, umur 51. Istrinya nggak ada setahun yang lalu, bapaknya kemarin pagi nggak ada. Ya, ini yang kita khawatirkan ini. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa aman dengan yang namanya kematian. Seorang mukmin itu siap setiap saat dengan melakukan amal ketaatan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Karena itu di 10 hari terakhir ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, napa ingkang kawula ucapaken nalikanipun kawula ngertos dalu menika Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam boten ngajaraken Aisyah radhiyallahu taala anha, kowe nek malam Lailatul Qadar jaluo sehat, jaluo donya, jaluo sugih, jaluo kuwi. Sing diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama fokus jaluk pangapura saking Allah tabaraka wa taala. Qala quli, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dumateng Aisyah, nak sira ketemu malam Lailatul Qadar ucapno donga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, maka para ulama menjelaskan dalam doa ini Nabi tidak mengajarkan dengan kalimat Allahumma innaka afuwun atau Allahumma innaka ghafurun. Ya. Tuhibbul ghafuran. Tapi di akhir Nabi mboten ngajaraken faghfirli, ampuni aku. Tapi dengan kalimat fa'fu anni,
Maka para ulama menjelaskan kalau faghfirli, dengan kata faghfirli itu maknanya tutupi dosaku. Ya. Tapi dengan fa'fu anni itu lebih lagi. Fa'fu anni, maafkan dosaku. Itu maknanya apa? Maknanya hapus. Hapuslah dosa-dosaku. Itulah bagaimana keindahan dalam bahasa Arab doa yang disampaikan, yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh beruntung ketika seorang ketika mendapati malam Qadar bisa berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dari berbagai amalan-amalan sunnah maupun amalan-amalan wajib berupa ucapan, perbuatan, baik dengan harta maupun dengan amalan-amalan lain, betul-betul menjadikan kita orang-orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan bisa memberikan pengaruh setelah kita selesai di bulan Ramadan. Nah, mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Bacanya ketinggian. Bacanya ketinggian. Terima kasih Pak Malam. Terima kasih Pak Malam. Iya. Alhamdulillah kuat ya anak biasanya belum Taruh sini Mas. Taruh di sini. Berapa orang Mas? Berapa orang? pas saya ke sini dulu namanya ada. Ya, ya.
Lembut.